pecinta sejarah dan manhwa historical roman fantasy. Hari ini aku akan membahas tentang salah satu manhwa populer yang tokoh-tokoh karakternya diambil dari tokoh sejarah. Siapa nih yang suka dengar kisah sejarah atau suka baca manhwa historical? Atau justru kalian pecinta sejarah yang suka baca manhwa tema historical? Nah, hari ini aku mau bahas manhwa historical berjudul How to Make My Husband on My Side dan sejarah tentang Lucrezia Borgia dan Caesar Borgia. Memang apa hubungannya manhwa historical ini sama sejarah keluarga Borgia? Mungkin buat kalian yang udah baca manhwanya bisa tebak-tebak ya, atau bisa tahu apa kesamaan mereka berdua, atau mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hubungan kedua topik ini, kita bahas dulu soal manhwa historical fantasi yang menguras banyak emosi ini. Tapi buat disclaimer ya, pembahasan ini tuh bakal ada ya sedikit spoiler, banyak dikit sih. Nah gitu, jadi buat kalian yang belum baca manhwanya, mungkin bisa dipertimbangin ya. Atau kalau misalnya kalian suka di-spoilerin sebelum baca, ya boleh aja sih. Nah, jadi manhwa ini dalam judul original Koreanya adalah Nampional Nepionero Mande는 Bangbo. Dan manhwa ini punya banyak nama alternatif dari berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Thailand, Rusia, dan Indonesia juga. Oh ya, ada juga yang dari diterjemahkan ke bahasa Jerman. Tapi, manhwa ini lebih sering dikenal dengan judul How to Make My Husband on My Side atau How to Win My Husband Over. Manhwa ini lebih bergenre josei, fantasi, drama, psikologi, dan romance. Manhwa ini sendiri adaptasi dari novel yang ditulis oleh Space and Kitty dengan ilustrator Shiro. Manhwa ini bisa kalian baca officialnya di Kakao Page dan Daum buat original Koreanya, dan untuk official English versionnya ada di Tapas. Tapi ada juga yang bilang update di Karoton juga tuh. Dan manhwa ini publish dari tahun 2021 dan sampai sekarang masih ongoing. Dan kabar baiknya nih, kan mereka sempat hiatus. Nah, sekarang tuh mereka udah ngumumin, lebih tepatnya si Runim itu udah bilang kalau kemungkinan bakal add season barunya di pertengahan musim panas ini. Tapi untuk tanggalnya belum pasti ya, gitu. Dan FYI-nya, aku adalah salah satu penggemar manhwa ini yang lagi nungguin banget kapan mereka up season baru, karena aku penasaran banget sama kelanjutannya. Soalnya ending season yang kemarin tuh aku greget banget gitu. Jadi ya, oh my god, kita lanjut. Jadi sinopsisnya, manhwa ini tuh bercerita tentang seorang gadis modern yang kecelakaan pesawat dan dia mengira akan terlepas dari kehidupan yang seperti neraka. Tapi kemudian dia sadar setelah jatuh ke dalam neraka lainnya saat dia terbangun sebagai Rudbeckia de Borgia, seorang penjahat kecil dari sebuah novel historical yang ditakdirkan mati di tangan suaminya, Isaac van Omerta. Dia bertahan hidup dengan keluarga Borgia yang disfungsional aja udah sulit, tapi kemudian dia harus menikah dengan pria yang akan membunuhnya. Tapi tidak apa-apa, dia bertekad akan meyakinkan Isaac, keluarga Isaac, dan semua rakyat Omerta bahwa dia bukan orang jahat. Entah seberapa sulitnya itu. Jadi sebenarnya dari sejauh yang aku baca dari manhwa ini, Rebecca de Borgia, atau kita bisa panggil dia Ruby, singkatnya Ruby, ini awalnya tuh dia diceritain sebagai anak adopsi keluarga Italia. Jadi dia itu native Korea Selatan gitu, tapi diadopsi sama orang Italia gitu ya. Dia tumbuh dengan semua kemewahan, tapi kelemahannya, sekuat apapun dia mencoba berbaur sama lingkungan sekitar dia tuh tetap aja dibully dan nggak bisa cocok gitu sama teman-temannya, sama lingkungannya.
Dan nggak sampai di situ aja, keluarganya juga nggak baik-baik aja dengan isu perselingkuhan dan kakaknya yang terjerumus obat-obatan. Bahkan kakak perempuan eh, si Ruby ini di kehidupan masa lalunya, dia tuh sampai meninggal bunuh diri. Dan kakak laki-lakinya tuh berubah jadi monster yang artinya tuh kayak jahat banget gitu loh sama dia. Terus kayak eh, meski hidup di lingkungan seperti itu, dia tetap jadi anak yang ceria dan penurut demi bertahan hidup. Kayak ya iya iya aja gitu, yang penting gue hidup gitu, nggak dibunuh. Tapi akhirnya dia tetap meninggal dalam kecelakaan pesawat. Ngenes banget ya, buset. Nah, jadi sedangkan kehidupan kedua dia sebagai Rebecca atau Ruby itu juga sama aja, nggak sebahagia yang diharapkan gitu. Kehidupan yang pertama sama yang kedua tuh sama-sama aja nerakanya bagi dia, tuh kan. Jadi hidup dia sebagai Ruby itu adalah anak tidak sah dari seorang paus agung dari Romagna. Ya, Ruby harus menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Jadi kayak pernikahan dia tuh ditentuin sama si Paus Agung ini. Dalam manhwa ini diceritakan kalau Ruby harus menikah dengan Britannia Kingdom's Golden Boy. Ya, itu tadi si Isaac van Omerta itu tadi. Ya, tapi Ruby ini kelihatan nggak nyaman banget gitu loh, apalagi sama tingkah Caesar yang tiba-tiba mindahin Ruby ke pangkuan dia. Terus waktu di meja makan gitu, jadi si Caesar nih kakak tirinya juga ya, soalnya dia kan anak tidak sah, sedangkan Caesar tuh anak sahnya si Paus gitu. Tapi si Caesar nih agak agak agak-agak gimana gitu ya, ngomongnya gimana ya jelasinnya. Pokoknya tuh waktu ngebahas tentang pernikahannya si Ruby tuh dia jadi kelihatan gimana gitu. Susah deh aku menjelaskannya. Jadi, demi bertahan hidup, Ruby harus menahan semua itu meski rasanya ya jijik, mual banget gitu berhadapan sama keluarga Borgia yang apa kayak lebih ngepentingin kepentingan diri mereka sendiri gitu tanpa ngelihat perasaannya Ruby gimana gitu kan. Dan semua rencana pernikahannya Ruby itu semata-mata cuma buat politik sama aliansi doang gitu. Di cacanya kayak dijodohin gitu loh. Dan di sini tuh diceritain kalau Caesar tuh kelihatan ini nih yang kata aku tadi susah ngejelasinnya, kayak dia tuh punya obsesi yang nggak sehat gitu loh sama Ruby. Jadi kayak alasannya itu sayang banget sama lu gitulah modernnya. Tapi nggak wajar aja kan. Nah gitu loh. Jadi meski kayak gitu, Caesar juga nggak jarang suka mukulin Ruby. Jadi kayak disiksa batin dan fisiknya gitu. Jadi mau nggak mau Ruby tuh harus tetap kelihatan ceria dan iya-iya aja sama maunya Caesar. Caesar juga bilang pernikahan Ruby tuh yang kali ini anggap aja kayak liburan selama 6 bulan. Kayak dan Ruby harus bertahan hidup dan nggak boleh mati di tangan suaminya. Sampai Caesar balik jemput Ruby buat balik ke Romagna. Yang artinya balik ke pelukannya Caesar. Kayak insane banget ini kakak, ya ampun, gila stresnya tuh udah taraf entahlah gitu. Nggak bisa dibayangin nggak sih kak, cakep-cakep ya Caesar tuh cakep-cakep kayak gini, skrup otaknya hilang sebagian atau kayaknya udah hilang semua gitu. Dan dia sebagai villain kayak kenapa harus cakep banget gitu sih, villain kenapa harus cakep banget gitu. Oke lanjut. Jadi sampai sini tuh udah merasa familiar kan sama ceritanya. Jadi si Rebecca ini karakter yang based on-nya Lucrezia banget. Lucrezia Borgia banget gitu. Di cerita asli dalam sejarahnya juga, sejarah Spanyol Italia, tuh yang gak jauh beda sama cerita aslinya, dimana dikabarkan Lucrezia ini punya hubungan sesuatu sama kakaknya. Tapi di manhwa ini tuh cuma diceritain sama kakaknya aja ya, nggak sama seluruh keluarganya gitu. Nah, cuma sama si Caesar doang nih, si stres. Nah, sama di manhwanya juga merupakan anak seorang paus agung. Di kisah asli sejarahnya juga, Lucrezia tuh anak paus agung Alexander VI dan aslinya juga bukan anak sah gitu loh. Dia pokoknya tuh ceritanya 11-12 gitu deh. Dan sama halnya sama Lucrezia, Caesar tuh juga based on Caesar Borgia yang asli.
kayak gitu. Meskipun di manhwa dibikin lebih bangsat aja sih gitu kan. Dan dia juga diceritain jadi seorang kardinal tuh. Jadi di manhwa sama di cerita sejarah aslinya, Caesar tuh juga seorang kardinal dan kapten tentara suci dari Romagna tuh. Bekia yang dikatakan sudah sering mengalami gagal pertunangan atau pernikahan atau pembatalan pernikahan yang berkali-kali dengan berbagai alasan kayak suaminya tuh impotensi, dibunuh, diracun, banyak alasannya gitu deh. Pokoknya sampai yang terakhir ya sama si Isaac van Merta ini. Di cerita aslinya juga Lucrezia tuh udah nikah 3 kali dan eh, tiga-tiganya gagal. Cuman yang terakhir tuh bertahan agak lama gitu dari yang satu dan dua. Dan isunya juga sama. eh Alasan itu pembunuhan, racunan, kayak gitu. Bahkan di cerita aslinya, suaminya yang kedua itu dikabarin berakhir tewas dicekik di kamarnya. Di dalam manhwa juga, eh Rebecca diceritakan akan meracuni Freya Van Vriana karena cemburu. Isaac tuh lebih perhatian sama Freya ketimbang dirinya. Tuh. Dan dari sinilah akhirnya setelah Ruby sampai di kediaman Merta, dia mulai nyari cara tuh gimana caranya biar suaminya si Isaac ini nggak benci sama dia. Karena dari PF-nya si Ruby, si Isaac tuh nganggep kayak Ruby tuh cuma eh, perempuan yang nikah sama dia karena urusan politik aja. Jadi kayak yang nggak ada perasaan apa-apa gitu mereka berdua. Tapi kayak mau secuek apapun Izek berusaha mengabaikan si Ruby. Ruby tuh selalu bilang kalau dia suka sama Izek. Tiap ketemu dia senyum ceria, terus suka nyapa, terus meski agak takut gitu ya karena si Izek tuh badannya tinggi gede banget kalau digambarin di manualnya. Kayak Ruby itu kecil banget gitu loh kelihatannya kalau bersanding sama dia, tapi dia tetap berusaha deketin Isaac gitu kayak lu pantang menyerah banget. Sampai akhirnya mulailah luluh tuh si Isaac akhirnya kan, ya nggak terlalu dingin-dingin banget lah, mulai agak perhatian meskipun masih malu-malu, masih diem-diem gitu kan. Sampai akhirnya kejadian lah nih adegan peracunan ini terhadap Freya Van Vriana ini. Tapi itu kan yang kalau dulu di kehidupan yang lampaunya dari kisah aslinya, eh, dia beneran yang ngelakuin gitu. Nah, tapi di kehidupan yang ini si Ruby itu cuma dituduh kayak dia pelakunya gitu, kayak semua orang tuh nganggep ya dia yang ngelakuin itu ke si Freya. Terus Ruby tuh ngaku kalau kali ini tuh bukan dia pelakunya. Nah, karena dia ngerasa semua orang tuh nyalahin dia, kayak ngasih tatapan yang kayak lo nih pelakunya gitu kan. Nah, jadi dia tuh karena merasa takut, udah takut, putus asa, terus kayak ya dia tetap pengen hidup lah, tapi juga capek sama kehidupan yang sama-sama nerakanya, kayak kehidupan dia yang lalu gitu kan. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari kediaman Omerta, terus dia tuh kabur. Dan lucunya tuh dia tuh bukan beneran yang kabur gitu, nggak, lebih tepatnya tuh diculik, dibawa kabur sama monster, tapi monsternya tuh baik, gimana lucu banget lagi. Terus dalam pelariannya juga dia ketemu sama naga putih, naga salju gitu, dan tanpa diduga Zack juga mencari dia. Dan mulai dari sini keluarga Omerta tuh mulai kayak membuka hati gitu loh buat Ruby, karena semua orang akhirnya tahu kayak ya memang bukan Ruby pelakunya gitu kan. Tapi ini nih, kedamaian yang udah mulai membaik itu nggak berlangsung lama karena Caesar akhirnya datang buat jemput Ruby. Lu ngapain juga sih dijemput? Udah deh. Kayak, nah, jadi saat itulah terjadi sesuatu yang harusnya tidak terjadi antara Ruby dan Caesar. Kalau kalian penasaran, silahkan baca manualnya. Nah, karena kejadian itu sangat fatal dan terus tuh kayak banyak saksi matanya gitu loh, sampai Freya, Elena, adik si Izek, dan beberapa kesatria awal mereka tuh juga ngelihat kejadian itu. Jadi kayak timbul lagi nih salah paham yang lebih gede tuh kan. Tapi ngeliat itu si Elena tuh apa ya, kayak yang nggak mau langsung percaya gitu sama apa yang dia lihat gitu kan. Nah, terus
karena habis kejadian itu dia ngelihat kondisinya Ruby tuh nggak terlalu baik juga kan, sampai dia tuh keinget sama yang ibunya yang juga mirip dengan gejala yang Ruby alami, kayak apa yang gejala depresi yang dirasain Ruby sekarang tuh si Elena tuh udah lihat dulu waktu sama ibunya. Meski Freya maksa Elena buat mengadukan pada Izek apa yang mereka lihat tadi, Elena tuh milih untuk kayak percaya aja sama kakak iparnya gitu, percaya aja sama Ruby dan mengabaikan Freya. Freya tuh di sini jadi kayak, "Dih, kok gue yang dicuekin sih?" gitu. Tapi kayak, "Ya, lu ngaca anjir, lu siapa?" Dari kejadian itu muncullah kejadian beruntun yang membuat Izek dan Ruby hampir celaka. Ini kayak gue FYI aja ya. Kak, gue saranin kalian membaca langsung adegan ini. Tapi gue bener-bener kayak pengen ngutuk si Caesar. Caesar nih kayak, lu tau banget kayak anjir lu tuh kardinal. Kayak sebel banget buat apa jadi kardinal anjir kalau dia kayak gitu. Intinya tuh kayak di kejadian ini gue sebelnya, pokoknya sebel-sebelnya gue sama Freya lebih sebel sama Caesar. Pokoknya, ih, lu pergi ke laut aja deh, entah kemana kayak sana menghilang gitu. Jengkel banget tau gak sih pokoknya.